Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Babul TV. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang permasalahan yang ada di kabel LAN, yang biasanya kawan-kawan RT RW Net itu menggunakan kabel LAN untuk mendapatkan akses internet ya. Menggelar misalnya kabel LAN 50 meter 60 meter, tapi ada kendala di mana internet itu tidak bisa jalan padahal di switch nyala dan permasalahan lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips cara menanganinya satu persatu, bisa diimplementasikan nanti untuk menemukan permasalahannya. Yang pasti permasalahan itu ada di kabelnya. Karena apa? Karena kabel LAN itu ada masa pakainya, yang kedua ada kualitasnya, kemudian daya jangkauan maksimal untuk bisa mendapatkan akses internet. Nah, oke, langsung saja kita mulai untuk cara yang pertama. Namun sebelumnya kita kasih catatan ya, cara ini tidak semuanya bisa berhasil. Yang pasti kita dengan mengganti kabel otomatis langsung bisa oke kembali. Yang penting switchnya atau perangkatnya normal semuanya. Oke, untuk yang pertama kita akan memisahkan kabel. Jadi kabel LAN itu ada 8 warna ya. Nah, kita ambil 4. Misalnya kalau yang pertama instalasinya itu begini. Bentar, ini contohnya ya. Nah, masalahnya begini normalnya ya, kurang jelas ya. Coklat, putih coklat, hijau, putih biru, biru, putih hijau, kemudian ada oranye dan putih oranye, biasanya begitu ya. Nah, karena data itu menggunakan 4 kabel saja sudah bisa menerima data. Nih contohnya kabel pendek bawaan router, bisa dibandingkan ya. Nah, otomatis yang digunakan adalah warna ini saja yang pas posisi rusak ini ya. Nah, kita ambil warna yang belum dipakai di sini. Ini kan yang dipakai data adalah warna hijau, kemudian putih biru, putih hijau, oranye dan putih oranye. Nah, kita ambil aja kabel selain ini. Kita akan mempraktekannya. Oke, ini kita ambil sebagai contoh. Warna yang sudah digunakan adalah hijau. Yang di sini ya, hijau, kemudian putih hijau, oranye dan putih oranye. Nah, otomatis yang sudah digunakan adalah ini. Nah, kita coba untuk yang tidak digunakan sebagai data ini kita alihkan ke sini. Nah, warna-warnanya ini ceritanya kabel yang ini udah dipakai ya, udah mati gitu aja, anggap aja begitu. Nah, kita akan menggantikan warna tersebut menggunakan warna ini, yang kabel sebenarnya ini nggak terpakai karena kita nggak pakai PoE. Kita langsung oper di sini saja. Untuk warnanya kita bisa mengacaknya, tidak harus urut seperti di urutan. Yang penting dari ujung satu ke ujung yang kedua itu sama posisinya. Kita ambil contoh ya, begini. Saya akan mengurutkannya biru, putih biru, coklat, putih coklat. Nah, untuk pemasangannya ambil 3 dulu, urutan 1 2 3 kita masukkan. Nah, kita masukkan di lubang 1 2 3 dari kiri. Ini versinya beda-beda ya, versi pemasangannya. Yang penting urutannya ini sama. Yang dipakai data adalah ini. Lalu kabel yang satunya kita lubangnya kita apa? Bentar, maaf, ini ada telepon. Kita masukkan di jeda 2 lubang, jadinya begini nanti. Saya zoom. Nah, ini saya perjelas ya. Nah, kabel data yang ini, yang bawaan
router itu akan terjadi konsepnya seperti ini: 1 2 3 isi, 4 5 kosong, 6 isi, 7 8 kosong. Ini ya, begini. 1 2 3 isi, kemudian kosong 2, dan isi 1 kosong 2 lagi, begitu. Ini sudah bisa dibeldak. Yang penting ujungnya kabelnya jangan sampai keliru antara ujung sini dan ujung yang di kabelan berikutnya. Nanti saya buatkan contohnya. Oke, dan begini hasilnya, hasil dari penggantian warna dari yang sudah digunakan sebelumnya. Ini kondisi normal ya, yang tadi yang normal adalah seperti ini datanya, dan kita menggantikan posisinya dengan warna yang lain. Ini logikanya kan yang 4 itu belum pernah digunakan. Nah, kalau yang 4 ini sudah koit atau nggak bisa mengantarkan data, otomatis yang 4 ini masih ada harapan. Tapi ada juga yang nggak kepake ini ikut mati, nggak bisa nganter data. Begitu untuk cara yang pertama. Yang penting ujung sini sama ujung sini itu sama urutan warnanya. Kalau ini diacak, misal ini dibalik, birunya di depan paling urutan pertama, ini juga harus sama, ininya begitu ya. Lalu untuk cara yang kedua, yaitu ada pemilihan switch. Jadi data itu kadang nggak bisa terhantar sempurna. Misalnya contoh, kabel LAN 50 meter ditancap sebelumnya bisa digunakan, lalu selama waktu penggunaan mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia tiba-tiba nggak ada akses internet, nggak bisa diakses, di ping pun ada tapi banyak timeout. Di sini nyala, di sini ini nyala dan berkedip seperti biasanya. Kadang ada jedanya, nyala terus nggak berkedip, intinya begitu. Nah, itu berarti kan ada permasalahan pada kabelnya, mungkin terdeteksi 10 Mbps half duplex atau full duplex dan sebagainya. Nah, itu saya sarankan switch itu pakai yang model TP-Link yang seperti ini. Ini versi pengalaman saya, dimana saya itu ada klien juga yang bermasalah sama kabelnya. Sudah pakai cara yang pertama tadi, tetap nggak bisa nganter internet. Dan ternyata setelah saya ganti dengan switch yang TP-Link yang tipis seperti ini, intinya bentuknya seperti ini tipenya berapa ya? Di sini ada nggak ya tipenya? Oh, ada yang SF105D, TL SF105D yang model seperti ini, pipih. Mau yang 5 port atau yang 8 port sama bisa. Jadi ini switch ini bisa mendeteksi atau bisa mengantarkan data melalui kabel half duplex atau Mbps atau 100, dia bisa. Tapi kalau saya ganti dengan switch yang model lain, misalnya Totalink atau Tenda, itu tidak deteksi sama sekali, nyala pun enggak. Tapi kalau di sini dia nyala dan bisa akses internet sampai sekarang. Itu cara yang kedua, bisa diganti dengan model TP-Link yang seperti ini switchnya. Namun kalau enggak mau ganti switch ya harus merubah di kabelnya, bisa diganti kabel atau dengan cara yang berikut ini. Tapi ini bukan berarti kalau selain switch ini nggak bisa deteksi 10 atau 100 Mbps full atau half duplex ya. Yang saya coba yang versi murah baru ini sangat baik, ini bagus. Lalu untuk cara yang ketiga, yaitu bisa menggunakan router Tenda segala merek ya, yang
versi murah-murah aja, bisa N301 atau F3 atau F6, karena di settingannya itu kita bisa merubah one mode. Iya ya, one mode protokolnya. Jadi kita bisa memilih 10 Mbps half duplex atau 10 Mbps full duplex atau 100 Mbps half duplex dan full duplex. Tapi semua ini semua merek itu enggak semuanya bisa mendeteksi total 4 itu, 10 Mbps full duplex, half duplex, dan 100 Mbps full atau half duplex. Tapi kalau yang gigabit otomatis bisa ya harusnya. Kita akan coba cek settingannya seperti apa. Nah ini ya saya tampilkan contohnya seperti ini. Maksud saya one speed ya, kok one mode sih, one speed. Jadi kita bisa memilih 10 megabyte per second half duplex atau full duplex, 100 half duplex atau 100 full duplex. Kita bisa memilihnya dan semuanya ini bisa digunakan. Jadi kalau kita half duplex kita tetap bisa menggunakan, cuman nantinya efeknya di speednya. Kalau speed masih di 10 Mbps ya masih aman-aman aja gitu. Kita bisa memilih terlebih dahulu sebelum action ke kabelnya. Kita rubah-rubah ini dulu. Yang penting switchnya itu juga support. Kalau nggak support sama aja. Yang support yang itu tadi, yang TP-Link sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Masuknya di tenda advanced, kemudian one speed itu. Oke, seperti itulah tips-tips dari saya tentang kabelan untuk mendapatkan akses internet. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan dipraktekkan. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.